Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan model pengembangan pembelajaran dan model penelitian pengembangan. Sebenarnya video ini menjawab pertanyaan dari kawan saya, Mas Ari, ya, yang sedang mengerjakan penelitian untuk tugas akhirnya. Disclaimer terlebih dahulu, barangkali bisa saja apa yang saya jelaskan di sini tidak sesuai dengan pendapat Anda, tetapi saya berusaha membuat penjelasan yang saya ketahui selama ini, dan mohon maaf kalau memang masih ada kesalahan. Pada umumnya, ketika kita melakukan penelitian pengembangan atau bahasa biasanya adalah penelitian dan pengembangan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peneliti atau pengembang, yaitu pertama, apa yang membedakan antara model pengembangan pembelajaran dengan metode penelitian? Apakah ketika kita melakukan penelitian pengembangan untuk media pembelajaran, misal berupa buku cerita bergambar atau berupa video animasi, bisakah hanya menggunakan metode penelitian saja seperti Borg and Gold tanpa disertai dengan model pengembangan sistem pembelajaran? Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka yang pertama yang ingin saya perlihatkan adalah kita meninjau dari segi definitifnya terlebih dahulu. Saya sengaja mengambil definisi pertamanya itu adalah model pengembangan sistem pembelajaran. Ada yang mengartikannya sebagai model pengembangan desain sistem pembelajaran, apapun istilahnya, tetapi itu adalah satu definisi yang sama bahwa yang namanya pembelajaran itu adalah sebuah sistem. Artinya kalau sebuah sistem, komponen-komponen yang ada di dalam pembelajaran itu saling berkaitan dan memang ada keberadaannya digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, seperti apa model pengembangan sistem pembelajaran itu? Dia berupa kerangka kerja, berupa sebuah pola, ya. Biasanya kalau kita lihat itu polanya kotak-kotak, lalu disertai garis-garis yang menggambarkan kan seperti sebuah pola interaksi tertentu yang memang tujuannya itu membantu siswa di dalam belajar supaya tujuan pembelajaran itu tercapai, ya. Artinya kita turunkan dari analisis kurikulum, lalu kemudian kita fokuskan pada kompetensi dasar mana yang mau dikuasai oleh siswa. Nah, model pengembangan sistem pembelajaran itu membuat supaya siswa itu bisa mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam analisis kompetensi di dalam kurikulum. Nah, kalau kita lihat model pengembangan sistem pembelajaran itu, menurut Gustafson dan Branch tahun 2002, ya, memang ini cukup, kalau kita bilang sudah 20 tahun lebih, tetapi itu yang saya gunakan biasanya. Mereka membagi model pengembangan sistem pembelajaran itu atas tiga kategori. Yang pertama yaitu model berorientasi ruang kelas, model berorientasi pada produk, dan model berorientasi pada sistem. Anda bisa mencari e-booknya juga di dalam Google. Ketika kita melihat pada model berorientasi kelas, maka apa yang ingin dikembangkan, apa yang ingin didesain dari penelitian kita. Umpamanya kita mau mendesain sebuah atau mengembangkan sebuah model pembelajaran berbasis A atau berdasarkan pada satu konsep tertentu atau berdasarkan pada teori tertentu dan itu digunakan untuk level mikro atau level kelas yang durasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran atau lebih, maka kita bisa mengatakan model berorientasi pada kelas. Sehingga kalau kita mau melakukan penelitian pengembangan, fokuskan terlebih dahulu pada apa yang mau dikembangkan. Apakah yang mau dikembangkannya itu adalah pada model pembelajaran? Apakah yang mau dikembangkannya itu pada produk pembelajaran? Apakah yang mau dikembangkannya itu adalah sistem pembelajaran? Mau yang mana?
Kenapa? Karena masing-masing model ini itu akan memiliki tahapan langkah model yang berbeda-beda pula. Misalkan kalau model berorientasi kelas ya, di sini ada Azure, ada Gerlach Eli, ada Newbie, lalu kemudian ada Morrison, Ross, dan Kemp. Pada saat apa kita menggunakan model berorientasi kelas seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika Anda ingin mengembangkan model pembelajaran tertentu yang berdasarkan atas teori atau konsep, maka Anda bisa menggunakan model berorientasi kelas. Tetapi terkadang saya meminta mahasiswa ketika mereka ingin melakukan penelitian pengembangan di bidang produk pembelajaran, tetapi produk pembelajarannya itu misalkan seperti permainan ya, monopoli, ular tangga, atau mungkin kartu flash ya, atau flashcard ataupun yang semacamnya seperti itu, dan itu karena akan digunakan di dalam setting kelas ya, tidak bisa digunakan di luar setting kelas karena bukan belajar mandiri media tersebut, maka saya tidak menyarankan kepada mahasiswa masuk ke dalam model berorientasi pada produk meskipun produk yang dibuat. Kenapa? Karena produknya itu untuk pembelajaran di dalam kelas dan dilakukannya untuk 2 jam pelajaran atau lebih, tetapi barangkali tidak akan bisa berhari-hari. Sehingga saya meminta mahasiswanya pilih model berorientasi yang pada kelas meskipun produk yang dihasilkannya itu adalah media. Yang berikutnya kedua, ada model berorientasi pada produk. Ketika Anda mau membuat produk secara fisik, artinya kita membuat video animasi, lalu kemudian apa apa namanya modul ya, lalu kemudian kita mau membuat buku pengayaan, mau membuat pop-up book atau semacamnya, dan itu bisa digunakan dalam beberapa hari durasinya, serta bisa digunakan juga untuk belajar mandiri. Yang perlu digarisbawahi belajar mandiri artinya bahwa produk tersebut bisa digunakan di luar lingkungan sekolah, maka disarankan modelnya yaitu berorientasi pada produk. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika kita mau melakukan penelitian pengembangan untuk yang berorientasi pada produk, seyogianya produk tersebut haruslah memiliki teks di dalamnya. Contoh ya, kenapa saya tidak menyarankan ketika mahasiswa membuat monopoli, ular tangga, dan semacamnya tidak model berorientasi pada produk, karena memang tidak ada teks yang cukup banyak di dalamnya. Dan ini nanti mahasiswa akan mengalami kesulitan ketika menerapkan model-model yang ada di dalam berorientasi pada produk. Biasanya, misalkan ini udah cukup tua ya, ada Hana Finpak, ada 4D dan sebagainya, itu pasti akan ada satu unit yang di mana dia membutuhkan teks. Nah, itu tidak dimiliki oleh monopoli, tidak dimiliki oleh flashcard yang pada umumnya teksnya masih sangat umum. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat kepada produk apa, pada model apa yang mau dikembangkan di dalam penelitian kita, pastikan karakteristik dari produk yang mau kita kembangkan atau karakteristik dari model yang mau kita kembangkan itu sesuai dengan contoh-contoh model yang mau kita ambil ya. Jadi tidak serta-merta kita bisa menggunakan Azure untuk model lainnya itu tidak bisa atau kurang sesuai. Selain kedua model tersebut, lalu kemudian ada lagi yang namanya model berorientasi pada sistem. Ini biasanya ketika seorang pengembang itu ingin membuat kursus atau membuat sebuah kurikulum. Nah, ini bisa menggunakan model berorientasi sistem. Pada umumnya model berorientasi sistem itu pastilah dia akan melibatkan tim. Kenapa? Karena memang prosesnya lebih kompleks, lebih komprehensif dibandingkan kalau dia model berorientasi pada produk ataupun kelas. Contohnya adalah Dick and Carey, Smith dan Ragan, dan yang lainnya. Nah, seringkali model Dick and Carey itu digunakan oleh para
mahasiswa tidak hanya untuk, mengembangkan satu, kursus atau kurikulum tertentu, tetapi juga terkadang digunakan untuk mengembangkan produk pembelajaran, semisalnya seperti bahan ajar ataupun modul, ya. Jadi pada intinya bahwa yang namanya model pengembangan sistem pembelajaran itu kita gunakan untuk mengembangkan sesuatu hal sangat bergantung pada apa yang mau dikembangkan. Apabila model-model atau tahapan model itu tidak sesuai dengan apa yang mau kita kembangkan, ya carilah yang diupayakan itu sesuai dengan karakteristik dari sesuatu hal yang mau dikembangkan itu. Nah, lalu kemudian ini ada metode penelitian pengembangan. Kalau tadi itu mengenai model pengembangan sistem pembelajaran, yang artinya membuat siswa itu belajar supaya mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, kalau metode penelitian pengembangan itu adalah langkah-langkah atau prosedural yang menurut Sugiono digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk itu. Jadi terlihat hampir sama ya, seperti tadi, model pengembangan berbasis produk juga dia menghasilkan produk. Lalu kemudian metode penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiono juga menghasilkan produk dan menguji efektivitas. Lalu sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya antara keduanya? Saya ambil contoh. Misalkan kita menggunakan metode penelitiannya Bock and Gall. Dia memiliki tahapan 10 ya, 10 langkah. Tahapan pertama, research and information collecting, ini adalah metode penelitian, ya, bukanlah model pengembangan sistem pembelajaran. Kenapa? Karena pertama kalinya adalah research and information collecting. Jadi ketika seseorang mau melakukan penelitian pengembangan di bidang berorientasi pada produk pembelajaran, langkah pertama yang harus dia lakukan adalah dia mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi untuk apa? Bukan mengumpulkan informasi terkait dengan pengembangan produknya, produk pembelajarannya, tetapi mengumpulkan informasi dan meneliti mengenai kesenjangan atau masalah penelitian yang terjadi. Sehingga di tahap pertama itu, atau kita bisa letakkan dia di bagian bab 1 pendahuluan, kita mencari studi literatur ya yang mengemukakan apa masalah yang terjadi mengenai sesuatu hal, lalu kita bisa melakukan wawancara, kita bisa melakukan observasi, atau kita bisa melihat rekomendasi penelitian sebelumnya untuk rekomendasi penelitian berikutnya. Itu masuk ke dalam research and information collecting. Tahap satu ini tidak mungkin ditemukan di dalam model pengembangan sistem pembelajaran manapun. Karena ini adalah metode penelitian, bukan model pengembangan sistem pembelajaran. Mohon kembali lagi kita lihat metode penelitian untuk menguji sebuah produk dan menghasilkan sebuah produk. Kalau model pengembangan sistem pembelajaran digunakan agar siswa itu belajar bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau penelitian pengembangan kita mau mengembangkan suatu media pembelajaran, tetapi hanya menggunakan box and girl saja, bisa atau tidak? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena di tahap ketiga, ketika kita mengembangkan produk awal dari media pembelajaran kita, atau kita katakan sebagai hasil prototipe nantinya, ini tidak bisa kita lakukan tanpa adanya model pengembangan sistem pembelajaran. Jadi model pengembangan sistem pembelajaran itu bisa untuk melengkapi apa di dalam metode penelitian pengembangan? Bisa untuk melengkapi saat langkah-langkah penelitian pengembangan sudah mulai masuk ke dalam tahap pengembangan produk awal. Contoh, saya punya penelitian pengembangan. Misalkan contohnya inovasi mobile learning ya, inovasi mobile learning untuk meningkatkan literasi numerasi. Di dalam research and information collecting, saya cari sebanyak-banyaknya. Saya melakukan studi literatur, saya melakukan observasi.
dan mewawancarai gurunya mengenai literasi numerasi di satu sekolah atau di satu kelas ya. Kalau sudah, kemudian kita lakukan, hasil reportnya itu di bab satu kita masukkan sebagai pendahuluan kita. Nah, di tahapan planning itu, di dalam tahapan perencanaan itu, nah kita itu mau apa, ya? Apa, solusi yang akan diberikan berdasarkan hasil permasalahan yang kita temui di dalam tahap satu. Oh, kita mau mengembangkan mobile learning misalkan. Mobile learning yang bagaimana? Oh, mobile learning saya, misalkan dia menggabungkan dengan si AR. Itu masuknya ke dalam planning. Kita cari konsep-konsep yang memaparkan mobile learning plus AR itu seperti apa. Lalu letaknya ada di mana? Dia boleh diletakkan di bagian bab 2 ya, di kajian pustaka atau sedikit kita mengulas di dalam bab satunya untuk memberikan ulasan singkat media seperti apa yang mau kita kembangkan. Nah, ketika di bab tiganya, develop preliminary form of product, kita nggak bisa serta-merta membuat inovasi mobile learning tanpa adanya model pengembangan sistem pembelajaran. Meskipun misal di Play Store atau di website dimanapun sudah banyak aplikasi-aplikasi mobile learning yang ditawarkan ya, tetapi karena mobile learning yang kita buat itu gunanya adalah untuk mendukung tercapaian tujuan pembelajaran tertentu, maka wajib dia harus melibatkan model pengembangan sistem pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaannya begini, boleh tidak kalau model pengembangan sistem pembelajaran saja yang kita buat tanpa kita melibatkan metode penelitian pengembangan ini? Biasanya kalau untuk mahasiswa S1 saya perbolehkan. Ya, karena apa? Karena model pengembangan sistem pembelajaran ini sudah lengkap. Dia sudah dimulai dari analyze learners sampai pada tahapan uji cobanya. Nah, barangkali yang sekarang menjadi pertanyaan dari para peneliti pengembang itu adalah di sini ada uji coba. Di Book and Girl ada uji coba, di dalam Asur juga ada evaluate and revise ya. Nah, apakah nanti tidak akan tabrakan ketika Anda membuat sebuah produk lalu kemudian Anda mengikuti ini dan Anda ketemu ini apa tidak dia tabrakan dengan ini? Oleh karena itu, biasanya saya meminta mahasiswa pasca sarjana untuk melakukan adaptasi antara Book and Girl dengan model Asur. Kira-kira di bagian evaluasi ini mau mengikuti evaluasi yang ada menurut model pengembangan sistem pembelajarannya atau mau mengikuti evaluasi yang ada di Book and Girl. Kalau memang dia mau mengikuti evaluasi yang ada di Book and Girl, maka di tahapan evaluate dan revise ini bisa bisa kita ubah bentuk gambarnya sehingga terlihat nantinya tidak terjadi tabrakan dua kali evaluasi terhadap produk tersebut. Kira-kira seperti itu yang saya pahami, mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat ya. Dan sekali lagi kebenaran itu adalah relatif, jadi apa yang Anda yakini silahkan Anda lakukan dan apa yang saya yakini itu yang biasanya saya lakukan. Terima kasih dan juga untuk Mas Ari semoga video ini banyak membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.